Bincang bersama kita dalam topik menganyam peran menyulam perubahan, sosok inspiratif Mondek-Mondek Kuansing. Wah, menarik ini ya. Langsung saja kita sapa sosok yang luar biasa tersebut, yakni Ibu Rahmita Budiarti Ningsih SEM Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahmita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya apa ini Bu? Ibu Rahmita, Mita atau apa nih Bu? Panggilannya Bu? Biasa Ibu Rahmita. Ibu Rahmita ya. Ibu Rahmita sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, alamin. Sudah siang nih Bu, terima kasih menyempatkan waktunya untuk bisa ke studio RRI pas satu Pekanbaru untuk berbagi kisah dan juga mungkin pengalaman-pengalaman ataupun juga ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah untuk para pendengar Bu ya. Insya Allah. Nah, untuk Anda pendengar yang penasaran dengan Ibu Rahmita, boleh bergabung dalam obrolan siang hari ini melalui line telepon 0761 25111 atau juga bisa melalui chat WhatsApp nanti di 0811 7673 991. Atau untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital juga bisa memanfaatkan fitur live chat ya untuk berkomentar ataupun memberikan pertanyaan kepada narasumber. Ibu Rahmita nanti akan dijawab sama Ibu kalau memang ini ya saya bacakan nanti pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Ibu Rahmita Budiarti Ningsih SEM Hum ini juga merupakan ketua IMMK, Ikatan Mondek-Mondek Kuansing. Iya. Dan juga dosen Universitas Riau. Wah, luar biasa. Boleh tanya dulu Bu, ini apa nih Bu? Ikatan Mondek-Mondek Kuansing ini apa nih Bu? Ikatan Mondek-Mondek Kuansing itu sebuah organisasi sosial. Oke. Ya, kalau dulu awalnya komunitas barangkali ya. Kalau sekarang sudah dikukuhkan, sudah ber-SK, kemudian sudah punya kepengurusan, juga sudah punya program lah. Jadi mungkin bisa disebut dia semacam perkumpulan ikatan mondek-mondek Kuantan Singingi. Nah, itu. Ini mondek ini apa artinya Bu? Mungkin banyak nggak tahu nih Bu. Mondek itu artinya ibu. Ibu. Nah, itu bahasa Talu berarti Bu ya. Ya. Panggilan kepada seorang perempuan. Panggilan pada seorang perempuan. Ini belum mulai udah ada yang nelpon nih Bu, gimana? Alhamdulillah. Kita angkat dulu Bu ya. Baik, Kita tanya dulu. Mungkin penasaran sekali kan. Halo. Assalamualaikum ya. Mondek itu ibu tuh. Iya benar, sudah dijelaskan sama Ibu Ujang. Rahmita. Iya Pak Ujang ya. Bu dari mana Bu? Dari mana Bu Ibu Rahmita? Oke, baik Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang. Saya Panggian. Alhamdulillah. Kalau saya ayah dari Kotorajo, ibu dari Inuman. Oh, ini Uniman. Ya. Ayo. Itu bahasa lalu kayaknya Bu ya. Teluk Kuantan. Iya. Iya Pak. Ada yang menanyakan Pak Ujang sama Ibu Rahmita? Mondek-mondek apa sih ya? Mondek-mondek tadi. Mondek-mondek itu kan sebutan untuk ibu, ya sebutan untuk perempuan, untuk yang sudah menjadi ibu sudah. Ya. Gimana Pak Ujang? Tinggal di mana? Tinggal di mana Bu? Iya. Tinggal di Gobah Pak. Untuk tinggal di Pekanbaru. Di Pekanbaru ya. Baik, terima kasih Pak Ujang. Sudah itu saja Pak Ujang. Itu aja ya. Baik, terima kasih Pak Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya mungkin Pak Ujang ini juga orang Kuansing sepertinya Bu. Sepertinya ya. Jadi langsung penasaran ini dari daerah mana Ibu ini. Oh, tadi artinya kita kembali lagi Bu. Artinya mondek itu artinya ibu. Ibu ya, ibu panggilan ya sebutan untuk perempuan yang memang kalau kita lihat itu digunakan tuh untuk yang sudah menjadi ibu. Oke. Kalau anak gadis dia nggak dipanggil mondek dia. Oh, beda gitu. lagi. Beda lagi. Ya, setahu saya begitu. Jadi kalau dia sudah jadi ibu dipanggil mondek. Dan itu ya sekarang kesini itu orang sudah jarang menggunakan sebutan mondek kan. Oke. Ya, jadi udah mama, Iya, udah bener. ibu, bunda gitu. Tetapi dasarnya kalau kita melihat pantaran ibu saya lah ya, ibu saya masih memanggil mondek sama nenek saya gitu kan. Iya. Nah artinya itu perlulah kita Lestarikan lah ya, karena tidak ada salahnya dengan sebutan itu. Gitu. Benar. Berarti ini komunitasnya isinya adalah ibu-ibu luar biasa dari Kuansing Bu ya. Alhamdulillah kalau disampaikan disebut luar biasa ya. Jadi ibu-ibu yang
asalnya itu dari Kuansing, tapi mereka menetapnya tidak selalu, yang tidak semuanya itu di Kuansing, tapi di Pekanbaru. Dan kita memang setakat ini masih memberikan batasan atau apa ya, keanggotaan itu ya. Keanggotaan itu mereka boleh masuk di situ jika ayahnya atau ibunya orang Kuansing. Oh, begitu. Gitu. Karena seperti saya sendirilah barangkali, ya ayah saya orang Kuansing, ibu saya orang Kuansing. Tapi kalau saya dikatakan apakah saya lahir di Kuansing, tidak gitu. Oke. Tapi masih tapi darah Kuansingnya tak ada Ya, gitu itu yang Bu, ya. kita ingin persatukan karena mereka itu pasti kalau tidak ayahnya, ibunya, atau kalau tidak neneknya, datuknya, dulu adalah mungkin sahabat, teman, keluarga, kerabat, yang sekarang mungkin sudah tidak ada lagi ya, sudah almarhum. Nah, kita lah berusaha untuk merajutnya melalui silaturahim dalam ikatan mondek-mondek ini gitu. Oke. Ada berapa Bu jumlah seluruh anggota? Kalau di ya kita pakai grup WhatsApp ya. Nah, kalau di WhatsApp itu hampir 180 orang. Oh, banyak Bu ya? Ya, 172 ya kalau nggak salah saya. Jadi tetapi untuk kepengurusan tentu sesuai dengan kebutuhan kepengurusan. Sesuai dengan bidang-bidangnya, sesuai dengan susunan strukturnya lah ya. Nah, itu nggak sampai ya 30 orang lah, lebih kurang 25 Untuk sampai 30. kepengurusannya ya? Ya, kepengurusannya. Oke, menarik nih. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang IMMK-nya. IMMK. Saya mau tanya nih, Ibu kan juga dosen ternyata Bu ya, dosen Universitas Riau. Ini dosen apa nih Bu? Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi. jurusan Ilmu Ekonomi, program studi Ekonomi Pembangunan. Wah, ini berarti mahasiswanya ada yang dengar mungkin Bu ya? Barang Atau mungkin ada yang bimbingan sama Ibu mungkin ini? yang di mananya yang dibina, yang di Bimbingan di skripsi mungkin ada? banyak, banyak, Iya. Jadi ya. bisa datang ke sini mungkin Bu ya? Oh jangan, tadi saya tidak. Iya. Oh, nah ini kan kesibukan sebagai dosen kan juga pasti padat nih Bu ya. Iya. Nah, ternyata Ibu juga aktif nih di IMMK, Ikatan Mondek-Mondek Kuansing. Apakah tidak semakin super sibuk Bu? Bagaimana membagi waktunya ini? Dan apa sih memotivasi Ibu untuk menjadi apa ya, atau aktif juga di organisasi seperti itu? Iya, kalau ditanyakan sibuknya mestilah ya kan. Tetapi karena kalau ikut organisasi ini kan kita laksanakan tuh kan bukan di jam-jam kita ya, jam-jam kerja atau jam-jam mengajar gitu. Jadi ya pandai-pandailah kita di dalam membagi waktu. Kan tidak 24 jam kita mengajar itu kan. Nah, apalagi mungkin seperti dosen kan ada jadwal-jadwalnya tuh. Nah, jadwal mengajar kita mengajar, jadwal kita ujian dulu. Kemudian jadwal bimbingan kita bimbingan dulu. Dan di luar itu kita berorganisasi lah. Oke. Ya, karena menurut saya organisasi ini juga memperkaya. Nah, itu dia Bu Ya, maksudnya. memperkaya kita di dalam membimbing barangkali ya, dan di dalam juga menghadapi mahasiswa kita. Karena ilmu itu kan tidak semata-mata hanya didapatkannya di kelas gitu. Jadi dengan kita berorganisasi, saya merasakan dengan mengikuti organisasi ini saya berkesempatan satu, saya bisa mengunjungi daerah-daerah. Ya, daerah-daerah itu baik di dalam Riau sendiri maupun di luar Riau lah misalnya. Kemudian saya berkesempatan bertemu dengan orang-orang pintar, berkesempatan bertemu dengan orang-orang punya keahlian ya di bidang-bidang yang lain. Nah, itu kan bisa saya ceritakan kepada mahasiswa saya. Benar. Nah, itu sebenarnya. Iya, itu salah satu yang memotivasi Ibu ya untuk dan ini. kemudian juga silaturahim, kemudian juga punya link ya, punya teman, punya apa namanya tuh pemikiran-pemikiran yang sama lah gitu. Yang kita dapatkan di luar daripada tugas kita yang utama. Nah, itu dia Bu ya. Ternyata banyak loh manfaatnya untuk bergabung dengan komunitas atau bergabung dengan organisasi itu banyak sekali Bu ya. Banyak sekali ya. Kalau saya ya secara pribadi, karena tidak semua orang juga kan yang bisa terlibat itu atau suka. Ini kan ada apanya namanya tuh ya. Ada suka mau, kemudian dia suka gitu. Ada yang suka tapi dia nggak mau. Bener sih, bener Bu ya. Gitu. Ada yang memang mungkin suka tapi dia nggak mau gitu ya. Nggak bisa juga. Iya. Mau tapi nggak suka juga nggak bisa juga gitu ya kan. Jadi ini memang passion orang lah gitu ya kan. Nah, itu dia passionnya orang ya. Karena kan kadang-kadang ada juga mungkin karena merasa tanda kutip perempuan gitu kan, sudah banyak nih yang dikerjakan gitu kan, apalagi sudah bekerja, nanti dah ikut-ikut ini gitu kan. Tapi kan ternyata tadi banyak loh manfaatnya, dan dari sisi sosial juga luar biasa. Luar biasa, karena kita kalau saya secara pribadi itu
menyebutkan dengan organisasi ini kita berkorbannya tuh bukan hanya sekedar waktu aja kan, Bener. material, moral kan juga kita pikirkan juga di situ gitu. Jadi ya memang passion lah gitu, suka atau tidaknya gitu ya. Dan ada tujuannya juga Bu ya, Ya, untuk jelas memajukan dong. ini kan. Ya, itu jelas. Mengajukan perempuan-perempuan ya. Sebenarnya bukan, mereka udah maju sebenarnya, tapi bukan menyatukan lah Menyatukan, gitu. ya. Yang dulu berserak-serak, kemudian ternyata gitu kan, Iya, kalau iya, ketemu iya. Anaknya ini ya gitu, datuknya ini dulu ya, nah gitu tuh. Saya memberikan wadah juga lah Bu ya, Iya, wadah, untuk ya, wadah. Mereka bersatu kembali. Ya ini. benar. Berarti kampung masih ada di sana Bu ya? Kampung masih Maksudnya mungkin masih sering sana bolak-balik mungkin atau gimana? ya ada, tetapi karena itu yang saya sampaikan tadi kan, orang tua sudah nggak ada. Nah, kemudian juga kita tidak lahir di sana gitu ya kan, tapi pulang kampung untuk mengunjungi saudara ada. Untuk acara-acara kan kalau di Taluk Kuantan itu ada Pacu Jalur, Banyak Bu ya. ya. Itu udah event internasional Event bahkan. internasional, ada perahu bagandung ya kan. Nah, kemudian juga saya menggunakan saya sebagai dosen Kukertal namanya ya. Nah, dosen pembimbing lapangan. Oh iya Nah, KKN tuh Bu ya. Ya, KKN itu saya selalu mengisi formnya tuh pilihan pertamanya mana Kuansing saya bilang gitu. Oh iya. Jadi ada kesempatan saya untuk mengunjungi. Dan juga pastinya memajukan dan mempromosikan daerah sendiri gitu Bu Insya Allah, ya. mempromosikan misalnya hasil kerajinan mereka, Benar. kemudian alam mereka ya. Banyak ternyata ada guru di sana tuh potensi ya. Potensi wisatanya ada namanya air terjun Guru Gemurai, ada Batang Koban, kemudian yang di Sini Hilir. Banyak sekali ternyata. Dan itu kan perlu untuk kita sosialisasikan dengan cara apa gitu. Mode ini rajin untuk mempromosikan. Wah, ini berarti banyak nih kegiatan modek-modek nih. Nanti boleh kita tanya nih kegiatan modek-modek ini apa aja kira-kira ya. Boleh. Lingkupnya seperti apa aja dan semangatnya luar biasa pastinya. Ya. Kita boleh tahan sejenak ya Ibu Rumita. Karena nanti pada pukul 12:15 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan dulu kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan kembali lagi setelah kumandang azan berikut ini. Obrolan siang Pro 1 RRI Pekanbaru. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Saatnya sholat fardu zuhur untuk Pekanbaru dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta
sejak lahir, dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya. Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Obrolan siang Pro 1 RRI Pekanbaru. Ya, kita kembali lagi di program Obrolan Siang pendengar untuk edisi hari ini, hari Senin 28 April 2025 bersama dengan narasumber Ibu Rahmita Budiarti Ningsih SEM Hum yang merupakan seorang dosen di Universitas Riau dan juga Ketua Ikatan Mondek Kuansing ya. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami dalam obrolan ini, hubungi kami di line telepon 0761251111. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bu Ramita. Oh, dengan Pak Ujang tadi ya. Iya. Baik, gimana Pak Ujang? Ada yang di Ada Bu tangan? Ramita. Ya Pak. Bu Ramita. Iya Pak. Anak muda Lupi ya. Gimana? Anak muda Lupi. Iya Pak, benar. Oh, Adik Virgo. Iya benar Pak. Adik Andi. Iya, baik. Iya. Terima kasih Pak Ujang. Iya. Iya, terima kasih Pak Ujang. Iya. Baik, terima kasih Pak Ujang. Baik, terima kasih ya Pak Ujang ya. Wah, berarti mungkin Pak Ujang iya, kenal lu ya dan terasa mungkin udah rindu begitu. Nah, ini siapa lagi nih, boleh coba angkat dulu ya. Halo. Assalamualaikum toh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan Dedi lah bersah. Oke Pak Dedi, silakan Pak Dedi dengan Ibu Rahmita, Pak Dedi. Assalamualaikum Bu Ramita. Waalaikumsalam Pak Dedi. Saya mau nanya, apakah hasil karya yang sudah dilakukan oleh Persatuan Monde-Monde ini? Itu aja sih Bu Mita, pertanyaan saya. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Terima Pak. kasih Pak Dedi telah bersaya. Wah, ini juga mau kita tanya sih sebenarnya sini Pak Dedi ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Ikatan Mondek Kuansing ini. Tapi sebelum dijawab mungkin Ibu Rahmita, mungkin bisa jelaskan dulu Bu, kira-kira kegiatan-kegiatan IMMK ini apa-apa saja sih Bu? Ya, karena ini kan organisasi sosial ya kan. Iya, Karena organisasi sosial yang tujuannya itu kan kita memang sebagai wadah lah ya, wadah untuk menghimpun perempuan-perempuan asal Kabupaten Kuantan Singi tadi itu. Kalau kegiatan tentu lebih banyaknya kepada kegiatan-kegiatan sosial. Memang kita ini artinya periodenya udah periode yang kedua ini ya. Periode yang pertama dulu itu kan tahun 19 sampai tahun 2023 ya. Maaf saya 22 sampai 25. Nah, sekarang itu periode pertama kali ya. Pertama sekali. Kemudian sekarang adalah 2025 sampai 2030. Nah, itu. Dan kegiatannya itu lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan sosial, tapi tetap juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin Bapak kita katakan itu adalah bisa membantu kepada kabupaten lah gitu. Ya, misalnya nih, kita selama 3 tahun sebelum ini atau kita sudah melaksanakan 3 kali bazar
UMKM. Bazar UMKM, tapi itu kita lebih ke fokus kepada kuliner. Oke. Nah, lebih fokus kepada kalau istilahnya orang Kuansing itu menyebutkannya tambual. Tambual. Tambul. Nah, gitu. Tambul itu kue. Oh. Nah, kue-kue penganan itu yang kecil-kecil itu ya. Cemilan-cemilan gitu ya. Cemilan tapi dia bisa disajikan untuk acara-acara ya. Misalnya tuh seperti apa ya namanya tuh ya, ketan yang dibungkus. Kalau kami menyebutnya itu pulik kucung. Nanti ada lagi kue-kue sampan, ada konji beraya, ada sarang penyonge, itu makanan-makanan ya yang aneka kuenya ya. Ya, aneka gelamai, waji dan sebagainya itu ada ya. Itu dari Kuantan Singingi itu. Dan itu kalau di daerah kabupaten sana mungkin orang sudah tahu. Nah, kita mencoba mengangkatnya menjadi kuliner khas Kabupaten Kuantan Singingi. Itu sudah 3 tahun kita laksanakan. Jadi pernah bertempat acaranya itu di Gedung Wanita ya, di Jalan Diponegoro. Pernah juga kita lakukan itu sepanjang bulan Ramadan. Jadi dia memang konsennya gitu, kita itu di bulan Ramadan gitu ya. Karena di bulan Ramadan itu orang menyukai makanan-makanan takjil lah ya, tambul-tambul itu. Nah, di Dapur Dipo ini kan kebetulannya ownernya, pemiliknya itu kan Ibu Mariani Yanda itu, beliau juga ayahnya orang Kuansing gitu ya, ibunya yang orang ini ya dari Kampar. Anaknya Ibu Memana Umar. Nah, di Dapur Dipo itu kan di Dalam Diponegoro. Nah, di situ kita jajakan lah kuliner Kuansing itu selama 2 minggu dalam bulan Ramadan itu gitu. Nah, kemudian kita juga pernah kita melaksanakan bantuan-bantuan sosial seperti sembako untuk perempuan ya, untuk perempuan kita lebih utamakan untuk perempuan yang memang perlu kita bantu. Kemudian ada lagi program kita itu setiap tahun di akhir Desember itu mengunjungi orang tua kami, tanda petik ya, orang tua kami gitu. Tapi memang yang kita kunjungi itu adalah ibu gitu. Jadi yang umurnya sudah 80, sudah 75 ke atas lah gitu ya. Dan itu kita sekalian membawa dokter. Nah, karena di komunitas kami ini juga ada dokter. Iya, anggotanya dokter ya. Dokter, anggotanya dokter. Nah, jadi nanti kita dokter A itu ke monde ini, dokter B ke monde ini gitu. Jadi kita buat seperti itu. Ya untuk silaturahim ya kan. Yang kedua juga itu memberikan kepedulian sosial lah. Monde-monde kita ini ada lah gitu, yang udah masih ada gitulah kasarnya. Kemudian kita juga sekarang ini kan sudah ikutlah ya memakai batik gitu. Iya. Batik Kuansing. Kemudian kita mulai nih sekarang memakai takuluk barembai namanya. Takuluk barembai itu juga pakaian khas dari Kuansing. Yang dulu mungkin hanya dikenal di kalangan di sana gitu ya kan. Tapi sekarang kan sudah kita bawa ke provinsi. Bahkan teman-teman kadang-kadang di acara-acara nasional dia bangga. Iya, dengan benar. Ya, menggunakan batik itu. Orang kan bertanya, oh ini takuluk gitu ya kan. Nah, jadi itu mungkin menjadi hal-hal yang kami ikut lah gitu ya, ikut berkontribusi di situ karena kita kan organisasi. Benar. Organisasi yang boleh dikatakan pendanaannya kita swadaya kan gitu kan. Tapi kita berupaya untuk itu. Nah, untuk hal-hal yang menggunakan dana besar ya kita memang belum mampu lagi. Nah, kemudian kemarin kita pernah melaksanakan penanaman pohon ya kan di kampung. Kemudian kita ramai-ramai mengunjungi wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Itu nanti kita jadikanlah tagline-nya kita gitu ya kan. Mari ramai-ramai kita ke Kabupaten Kuantan Singingi. Nah gitu. Jadi itu memang itu ya maksudnya tuh mendukungnya tuh masih sebatas itu. Iya. Gitu. Tapi itu sudah luar biasa, Bu. Berarti kan memperkenalkan banyak tradisi, banyak kekasan dari Kuansingnya. Jadi makanan ini sekarang yang seperti contoh ya itu pulut kucung itu dulu tuh dia bukan menjadi makanan yang bisa disajikan untuk acara-acara yang ada apanya lah ya, maksudnya ada eventnya gitu ya. Nah sekarang itu udah dikenal kan. Kemarin saya lihat tuh waktu kita pengukuhan Menteri Kehutanan itu. Oh sudah ada itu ya sajiannya. Sajiannya itu ada pulut kucung gitu kan. Dan itu orang suka bertanya pulut kucung ada. Jadi dari mulut ke mulut gitu kan. Kemudian dari acara-acara yang kecil kita bawa, kita perkenalkan.
Nah, itu kan lama-lama kan nanti kan jadi menghidupkan UMKM juga. Benar. Nah itu, kemudian ini bajunya bagus ya, dari mana nih? Saya kadang-kadang kalau ada tamu yang berkunjung, misalnya jadi narasumber di tempat kami, itu saya usahakan batik, oleh-olehnya batik gitu. Memang ada batik Riau ada, tetapi saya bilang udah batik Kuansing aja gitu. Nah, sama-sama Riau juga itu. Sama-sama Riau juga. Cuman kan memang ada masukan, misalnya Bu harganya masih mahal gitu ya kan. Kalau untuk sebuah oleh-oleh, nah di sini kita berilah. Memang buatnya susah, saya bilang motifnya juga kan masih tertentu. Jadi kalau dia murah itu namanya itu printing gitu kan. Sudah ini, pabrik Bu ya. Iya, kita kan belum, saya bilang gitu. Nah, jadi kadang-kadang melalui kegiatan-kegiatan pengabdian di universitas juga saya tunjukkan juga ke sana gitu. Kayak kemarin saya dengan teman-teman memberikan pelatihan menggunakan digitalisasi untuk produk batik tadi itu gitu. Jadi orang bisa mesan lewat Shopee, online lah gitulah marketingnya lah gitu. Nah itu, jadi apalagi kalau sekarang itu takuluk berembai, kalau takuluk berembai itu dulu orang nggak tahu seperti apa takuluk berembai itu gitu. Tahu tapi di kalangan di sana gitu ya. Nah sekarang dia sudah menjadi di provinsi orang udah tahu itu takuluk berembai ya gitu. Itu kan jadi sesuatu yang ya secara tidak langsung lah seperti itu. Kalau langsung kami belum. Artinya di monde-monde itu belum ada yang tukang buat untuk takuluk berembai, tapi dia bisa merekomendasikan. Oh di sana buatnya gitu, di sana ambilnya, di sana belinya gitu. Nah itu berarti sudah turut memajukan daerah lah. Karena Kuansing berarti Kuansing dong. Jadi kita berusaha untuk memberdayakan sumber daya yang ada dengan kemampuan kita. Nah itu benar. Memaksimalkan apa yang ada. Kita nggak muluk-muluk lah, karena kita juga sadar ya bahwa kita itu kan bukan sebuah organisasi yang punya banyak uang gitu kan, punya sumber daya. Bukan lembaga gitu ya. Tapi kita senang gitu. Memang dari passion sih ya. Dari passion. Untuk memajukan kampung halaman. Itulah dia untuk memajukan kampung. Ramai-ramai, randai datang kita, ayo. Jadi bukan sekedar untuk orang aja yang tahu, kita pun harus tahu kan. Karena kita orang sana gitu kan. Yang melestarikan ya orang sana. Iya. Benar ya. Nah tadi kan memang sempat disampaikan kalau segala bentuk kegiatan itu pasti swadaya sendiri Bu. Swadaya. Nah apa sih tantangan terbesarnya Bu? Selain itu mungkin Bu, ada lagi enggak? Ya tantangannya kan kadang-kadang kita seperti inilah ya. Kemarin kita mengadakan kegiatan Bazar Tambol itu kita perlu ruang, perlu tenda, perlu publikasi gitu ya kan. Tetapi kita alhamdulillah kita didukung juga oleh lembaga-lembaga lainnya yang tak terikat gitu ya kan. Seperti kemarin kita juga ada bantuan dari Bang Riau misalnya gitu, dari Pegadaian. Ya kita berikanlah kita kan beraudiensi lah, kita dulu kami akan mengadakan ini, dan momennya itu juga cukup besar gitu ya kan. Dan memang kemarin itu juga kita dibuka oleh Ibu Sekda. Jadi memang setiap tahun itu kita berusaha lah untuk memperkenalkan itu. Dan orang akan bertanya nih misalnya bulan puasa, ini ada bazar enggak besok? Gitu. Oh iya. Nah, maka ada yang meminta jangan dibuat di Panegoro karena kami orang Panam kejauhan. Agak jauh benar. Nah, mau buat di sana juga, di sini juga, nah itu sumber dayanya belum ada. Belum cukup ya. Belum cukup. Nah, itu juga itu mungkin kendala-kendala. Tapi kalau orang sudah menginginkan di sana juga dibikin, berarti kan ada attention kan? Ada perhatian orang gitu ada kan? Respon ada respon, iya. Nah, gimana Bu kalau soal respon masyarakat Bu dengan ini? Alhamdulillah, iya. Jadi maksud saya tuh mereka mengatakan ada yang manggil kakak, ada yang manggil ibu begitu kan. Kak jangan di situ. Kami orang Panam kan macet kalau karena dia penjualannya kan jam 2 ke atas. Iya. Atau jam 3 ke atas gitu ya kan, jam-jam macet lah gitu. Nah itu mungkin kami nanti ya mungkin tahun depan lah kita coba gimana nih konsepnya di sana dibuat juga, di sini juga dibuat gitu. Buat 2 sekali gitu ya. Karena kalau dibuat di sana orang di sini pula yang protes kan. Oh iya. Jadi sini mana kemarin tahun lalu ada, sekarang nggak ada lagi. Ya ada tapi kok Joko di Panam dia bilang malah gitu. Pindah Katanya gitu ya. Iya benar sih. Jadi memang tantangannya ada aja lah Bu. Tapi bagaimana cara dari komunitas ataupun juga organisasi IMMK ini untuk bisa mencari solusi permasalahan ya. Kalau respon dari pemerintah Bu, tadi ada Bang Rio Kepri Bu ya? Iya, Bang Rio Bupati ya kabupaten ya kan, kemudian juga ada dari perusahaan-perusahaan lain gitu. Berarti kan respon itu. Karena memang kalau menurut saya juga mengapa mereka respon, karena memang itu masyarakat kan. Sebuah kegiatan bukan kegiatan
Artinya kegiatan yang memang menyentuh kepada masyarakat, kemudian memang masyarakat memerlukannya, dan kita juga mempunyai tujuan untuk apa tujuannya gitu. Ya tujuannya satu kan tadi itu kan untuk UMKM, Jelas, Mbak, ya. ya untuk meningkatkan, memberdayakan, memperkenalkan, mempromosi, mempublikasi, kan di situ tercakup semuanya. Nah, kalau untuk menjaga apa Bu ya, kekompakan dan solidaritas kan dalam sebuah organisasi, kadang-kadang mungkin ada yang pas puasa kemarin Bu, males lah buka panas apa gitu kan Bu, ada anggota gitu. Alhamdulillah. Atau iya, gimana? Terus semangat iya. semua nih, Bu? Semangat semua, alhamdulillah. Kemarin saya bikin juga kita pakaian layak pakai itu. Itu segudang, satu ruangan itu penuh. Jadi semua pada mengirim gitu. Nah, kita nanti ada lagi nanti bagiannya dia sortir. Oke. Sortir ini untuk yang Usia sekian ya, ya. usia sekian, ini usia sekian. Itu diserbu. Diserbu. Jadi 3 hari kita ngadakan itu habis semuanya. Wah, luar biasa. Nah, jadi saya pikir jadi ibu-ibu yang ada di monde-monde itu walau baik yang pengurus maupun yang anggota saja gitu antusias mereka, dan saya salut lah, berterima kasih lah saya kalau soal itu. Jadi mereka tuh tidak mengharapkan gaji, tidak mengharapkan dapat uang di sana, tapi mereka mau karena mereka menganggap itu adalah memang passion tadi ya, satu suka dan mau, kemudian juga mereka merasakan ini ada manfaatnya. Nah itu yang kita tekankan itu aja. Ini kalau bergabung di sini ini jangan diharapkan untuk dapat Ada sesuatu yang diharapkan Bu ya. tidak ya gitu. Iya Kak gitu. Ada ya Bu misalnya. Tetapi kita di sini bersama-sama karena kita ini kalau lebih muda dari saya menjadi adik bagi saya. Kalau lebih muda lagi menjadi anak bagi saya, dan kita satu keluarga. Satu keluarga asal orang tua kita gitu. Karena mereka ini kadang-kadang banyak juga yang lahir Pekanbaru. Ya pokoknya bukan tapi ada juga sih yang sekolah di Kuansing ya dulunya, kemudian sekarang udah berumah tangga ikut suami. Jadi sampai saya punya juga tuh keanggotaan itu di Rohil, di Tanjung Pinang, di Jakarta. Itu kita masukkan di dalam grup. Nah, tapi untuk kepengurusan tentu teman-teman yang ada di Pekanbaru. Iya, semuanya mendukung lah. Oke. Iya. Untuk menjadi anggotanya apakah Nggak ada menjadi anggota. Ini Bu, mana tahu ada yang juga di rumah pendengar kan. Saya juga ada darah Kuansing ini. Boleh, langsung aja. Maksudnya Langsung iya WA ke saya gitu, nanti saya invite aja. Jadi untuk keanggotaan semuanya kita boleh gitu. Oh gitu. Ya. Berarti tidak perlu ada seleksi mungkin Nggak atau ada. apa itu. Tapi jelas dulu atuk saya misalnya gitu. Datuk saya dulu di ini orang Basrah kah, orang Singgingi kah, orang apalagi Lubuk Jambi kah gitu. Walaupun Tinonya kan, kalau nenek Tino kan. Walaupun Tinonya mungkin bukan, atau ibu saya nih yang orang Cerenti misalnya, ayah saya mungkin orang Bandung, ya nggak apa-apa. Berarti kan ada tuh darahnya. Benar-benar. Nanti kalau di kita urut-urut, ternyata cucunya ini, ternyata anaknya ini, berarti kita sebenarnya saudara. Ujung-ujungnya tahu juga Bu nanti Bu ya. Iya. Oh benar. Ya, ini kan sebuah organisasi atau sebuah komunitas yang azasnya itu adalah kekeluargaan. Ya, tapi bukan berarti kita menganggap bahwa kita ini yang tidak akan dengan orang lain, ya tidak pula begitu kan. Nah itu. Pernah ada momen lucu Bu, atau mungkin momen yang istimewa lah Bu selama IMK berdiri. Ini tadi berdirinya kapan Bu? Kalau yang di SK-kan itu 2022 tadi ya? Bukan, ya 2022. Oke. Ya 2021 deh. 2021. Kemudian tapi sebelum itu kita sudah ada komunitas. Oh, sejak kapan Bu kalau komunitas? 2016. 16. Udah lama berarti. Udah lama ya. Oke. Ya, tapi waktu itu kita masih, ayo Kak, ya misalnya lebih berumur, ayo Kak kita makan bersama. Atau ini kita kayaknya nih ada yang sakit, kita kunjungin lah gitu. Terus ke sini-kesininya katanya, kenapa enggak kita bentuk aja, kita kuatkan aja menjadi perkumpulan. Karena apa? Karena dengan perkumpulan kita mungkin lebih fokus ya kan. Kemudian tujuan-tujuan kita itu mungkin bisa kita buat program. Ada program jangka pendek, ada program yang harian, program mingguan kan gitu. Jadi kalau sekarang itu program kita, kalau sesuai dengan bidang ini kan, ada bidang pengembangan organisasi, ada bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan, bidang ekonomi kreatif. Jadi ada. Karena banyak juga yang monde-monde itu punya kalian itu loh. Jadi setelah mereka katakanlah ya, dulu dia masih bekerja, belum sempat untuk hal-hal yang seperti ini. Sekarang setelah beliau pensiun,
ternyata timbul tuh ada yang pandai masak, ada yang pandai ini, ada ini. Iya ya, Nah, itu kan punya kumpul. bakat-bakat ternyata. Iya, bakat-bakat. Iya. Oh, berarti sudah 2016. Nah, ada enggak momen spesial yang Lucu. tidak terlupakan atau momen lucu atau apapun lah itu, Bu? Selama ini gitu kan. Siapa tahu ada yang unik, mungkin menteri datang atau gimana gitu kan pernah. Kayak kalau mungkin unik semua, saya rasa semuanya tuh pasti pernah punya pengalaman-pengalaman unik ya. Contohnya saja misalnya ketika ini ya, misalnya gini, orang ada yang bertanya, "Kak, itu siapa?" Nah gitu. Oh. Nah ya oke, misalnya, heeh. itu abang itu, misalnya laki itu abang itu yang bernama ini. Dulu waktu kami kecil-kecil katanya, rasanya pernah datang loh Kak ke rumah. Nah, nah itu, jadi itu kan sesuatu yang terjalin lagi gitu Iya, kan. iya. Nah kalau saya pribadi, karena saya itu yang saya katakan tadi bukan lahir di Kabupaten Kuantan Sengingi gitu ya kan. Ya yang lucunya itu adalah ketika melihat pacu jalur, ketika sudah di usia lebih daripada 50 tahun. Nah itu kan unik jadinya tuh. Iya. Tapi dari situ saya gencar, ikut terus asal ada pacu. Kemudian kalau ada yang tadi pariwisata tadi itu, saya dan terus kemudian juga ada ternyata juga di Kuansing itu ya. Ada namanya makanannya itu periuk boruak. Periuk berarti Ya periuk. Ya kalau di istilah itu periuk boruak katanya gitu kan. Nah itu dimasukkan kantong semar, tahu Adek? Kantong semar itu tumbuhan ya? Iya. tahu. Nepenthes thales ya kalau Nepenthes kalau nggak salah saya tahu bahasa biologinya. Jadi kan ada di hutan itu kan untuk kalau dia berair tuh tempat minum beruk mungkin ya. Kan kantong semar itu ya, kantong gitu. Nah, itu diambil, digunakan di dalamnya nanti ditaruhin itu dimasukkan ketan seperti jadilah dia makanan yang dibungkus pakai kantong semar tadi. Iya. Biasanya daun pisang gitu ya. Biasanya daun pisang. Itu juga baru kita tahu sekarang. Iya. Artinya maksudnya kami gitu ya, yang Ikatan Mondek. Saya juga baru tahu nih, Bu. Iya, mungkin mondek-mondek lain ada yang sudah tahu ya kan, iya, tapi bisa sebagian. jadi. Jadi ini itu. Tapi sekarang kan sulit untuk mengkontinyukannya karena kan belum ada yang membudidayakan Iya, di sana, benar. gitu. Apalagi kan mencari tumbuhannya juga susah, Bu ya. Iya, Kantong itu semar itu kantong kan. semarnya itu. Mungkin Jadi mungkin itu jadi masukan nanti berarti terus ada yang bisa membudayakan ya. iya, nah, itu cipui, masuk gula cipui, itu enak tuh, Bu. Gula itu saya Atau, tahu tuh. iya, jadi ada lagi otun, ya gitu-gitu tuh. Nah, jadi ini mungkin satu yang akan saya sampaikan juga, kita Ikatan Mondek-Mondek akan membuat buku kuliner Tambul tadi. Wah, luar biasa. Ya, sedang kita susun sekarang. Tambul ya. Berarti Jadi akan diterbitkan ini, Bu akan ya. diterbitkan, insya Allah sebelum akhir tahun lah. Tahun ini, Bu ya? Ya. Oke. Ini berarti penyusunnya siapa-siapa aja, Bu? Penyusunnya ada beberapa orang yang saya kemarin memberikan kepercayaan lah gitu ya, ketanggung jawabnya itu kepada namanya Dokter Elda Nazriati. Nah, jadi beliau saya bilang ini kumpulin lah ini makanan-makanan ini, kemudian resepnya apa. Nah kita minta dari kabupaten kota itu mungkin ya, dari kota. Kabupaten kota sih dari kecamatan, dari kecamatan nanti untuk 2 atau 3 resep. Per kecamatan. Per kecamatan. Kasih resep andalannya apa ya di daerah sana gitu ya. Karena mungkin kalau resep kita karena kita bukan pelaku gitu ya Benar kan, sih, mungkin benar. belum tentu benar. Nanti Nggak pas nanti, nggak Bu. pas. Tapi nanti akan ada lagi tim pencicipnya kan. Oh, diuji coba juga. Ya, kemudian baru itu. Diuji dulu ya, bener nggak Ya. nih resepnya dan rasanya pas enak gitu ya. Insya Allah seperti itu. Karena dari pengalaman 3 tahun, 3 kali berturut-turut mengadakan itu, kita punya fotonya atau punya produknya, tapi ini bahannya apa, dimasaknya bagaimana dan sebagainya. Nah itu yang kita mau bukukan, kita mau dokumentasikan. Benar. Nah, ini kan kerjanya sebenarnya bukan kerja sosial kan? Ya benar, udah menulis buku soalnya sudah ikut melestarikan dan itu mempertahankan budaya. Ya. Kalau kan mungkin bisa jadi anak-anak sekarang kan sudah sudah cuman tidak beli tahu. aja nggak bisa masak, akhirnya tidak hilang, tahu, punah. bahkan tidak tahu namanya itu Bener. gitu. Malah nanti punah lama-lama karena nggak pernah bisa Ada masak kan, nggak tahu resepnya gitu kan. Ada sarang penyonge namanya, ada otun, macam-macam lah. Saya sendiri pun nggak tahu semua.
Iya Bu ya, kalau Tapi yang berusaha untuk tahu. bener sih. Kalau yang anak-anak muda kayak saya mungkin taunya beli aja Bu. Ya. Buatnya saya nggak tahu. Pada umumnya begitu. Oke, Ya. oke. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Insya Allah, Tercapai lah di tahun tercapai. ini. Ya. Insya Allah. Oke, luar biasa nih ada bukunya. Jadi mungkin bisa dicoba juga untuk para pendengar kan anak-anak muda juga bisa coba itu. Iya. Dan mungkin bisa jadi ini juga Bu ya. Kalau sudah berhasil bisa jadi peluang usaha juga Iya, kan. benar. Bisa buka UMKM Iya. untuk kue-kue itu Betul. gitu ya. Ya, sebenarnya kalau sekarang saya lihat tuh udah mulai banyak lah ya Waji kan. Benar. Tentu yang tahan lama kan. Nah, gitu. Kalau wajib ya tahan lama. Iya. Nah Bu, untuk rencana jangka panjang tadi selain menulis buku, ada lagi enggak Bu rencana jangka panjang? Atau dalam waktu dekat ini ada event ini mungkin di Dalam IMK? dalam waktu dekat kan kita kan baru mau pelantikan lagi kan untuk yang periode ini dan kita baru akan menyusun program-program selanjutnya. Tetapi jelas untuk bazar itu insya Allah akan ada tiap tahun. Tiap tahun. Biasanya di momen-momen apa aja Bu? Momen puasa. Puasa. Momen Apakah bulan nanti puasa. mungkin pas ulang tahun Kuansing atau Ya ulang bisa tahun jadi itu. ini? Iya, kemudian itu tadi mengunjungi orang tua itu pasti ada setiap setiap tahun Iya, ya. kita lakukan itu. Dengan itu tadi swadaya dari mereka sendiri ya, dari mondek-mondek itu sendiri gitu. Berarti mereka sendiri Bu ya ini swadayanya ya? Iya, kita dari organisasi kita sendiri gitu. Maksudnya, yuk kita ya gitulah kasarnya ya, yuk kita bersama-sama ke sana. Ini buah tangannya apa? Oh ya, gitu. ya. Kalau untuk UMKM Bu? Ya, Kalau yang bazar itu apakah nanti misalnya ada dari daerah lain misalnya mau ikut bergabung apa boleh itu gimana? Misalnya ya. ada yang Ya, dari tahun lalu Kampar sih, lah, ya, KPI ya. Bugi itu apa Ya. mau gabung boleh nggak gitu? Ya ini kedepannya mungkin akan ada dicoba seperti itu gitu ya kan, jadi kita ramai lah gitu ya, karena memang beberapa kali kita laksanakan itu antusias dari kabupaten juga ada ya kabupaten lain gitu, tinggal mencocokkan barangkali, mencocokkan kemudian konsepnya seperti apa, nah ini yang mungkin nanti kita diskusikan lah. Wah menarik ini. Kalau gitu sebelum kita akhiri Bu, kita boleh gimmick-gimmick sedikit lah Bu ya, bermain game singkat aja nih Bu ya, Oke, boleh Bu ya apa tuh? untuk Ya. menyegarkan suasana aja nih Bu. Ini gamesnya gampang sih Bu, Ya. cuman memilih satu di antara dua pilihan ini. Mungkin nanti Ibu jelaskan kenapa yang milihnya itu gitu. Oh gitu ya, tapi ngeliatnya di mana di sana? Iya saya kasih Oh, pertanyaan gitu, Bu. baik, Iya. baik. Gampang sih Bu ya. Ya. Nanti yang pertama nih Bu, pilih mana Bu? Gulai patin atau rendang Bu? Oh gulai patin. Karena memang punya khas sendiri dia. iya. Ya. Karena Kalau Melayu ya. patin Bu ya. Ya, patin. Ya. Tapi rendang suka juga Bu ya? Rendang suka. Tapi Tapi kalau- rendang kita bisa dapatkan di mana-mana kan? Bener. Nah, Iya kalau sih. patin masih terbatas. Masih terbatas. Apalagi betul. patin sungai. Nah. Kalau patin tambak udah banyak. Oke. Kalau Anda ke Jakarta, rendang Ada, pasti rendang ada. ada, Ya, bener. kalau Anda ke Tapi- Bandung masih ada rendang, tapi patin susah kita cari. Bener. Ya. Iya, hanya di Melayu sih. Di bener. Melayu. Iya, oke. Heeh. Kalau ada waktu luang Bu, lebih pilih mana Bu? Membaca buku atau menonton film? Nah, kalau sekarang ini membaca ya. Membaca Lah ya, karena memang kurang suka juga menonton film. Siapa tahu nonton sinetron gitu Bu, enggak ya? Tapi lebih suka biasanya memang karena Ibu juga dari kalangan akademisi, jadi pasti membaca sih kayak Ibu ya. Membaca lah ya, kita dituntut untuk membaca lah ya. Membuka jendela ilmu gitu Bu. Iya betul. Nah, ini kalau liburan Bu ya, apakah Ibu memilih liburan yang ke alam misalnya ya tadi pantai, air iya, terjun iya. atau ke tempat-tempat bersejarah Bu? Saya Oke. lebih suka yang ke alam. Alam ya. Ya. Kalau di Kuansing yang paling bagus alamnya apa Bu? Ya itu tadi ada air terjun, Guru Gemurai namanya, Batang itu. Koban namanya. Jauh enggak Bu aksesnya? Tidak jauh. Oke. Cuman lewat dari Talu, dia ke daerah Lubuk, Kuantan Mudik namanya. Itu perlu tuh dilestarikan. Aksesnya mudah Bu ya? Udah. Enggak tidak pakai perahu atau apa gitu Ya ya? kalau ke Batang Koban pakai perahu lah ya, Oke, tapi kalau ke Guru Gemurai enggak. Oke. Mobil bisa masuk kan? Oh. Iya. Saya belum pernah soalnya Bu. Nah itu harus ke sana. Yuk kita Boleh rame-rame nanti ke sana. boleh ke sana Ya. nih para pendengar ya. Ya. Ada alam yang luar biasa loh di Ya. Kuansing. Dan terakhir Bu, Ya. Ibu pilih ekonomi atau budaya Bu? Apanya? Maksudnya? Pendidikan ekonomi atau pendidikan budaya? Ya karena orang ekonomi saya tutup pendidikan ekonomi kan. Ekonomi tahu ya. Siapa tahu kan mau kena cinta budaya Oh tadi iya, ya kan. di mix lah ekonomi dan budaya. Mix ya boleh.
Baik, luar biasa sekali Bu Rahmita ya. Ya. Sudah memberikan banyak inspirasi, juga memberikan banyak ilmu. Nih terakhir mungkin Bu bisa Ibu kasih mungkin pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan, khususnya mungkin untuk perempuan-perempuan muda biar juga punya semangat untuk menginspirasi dan juga ya inilah punya peran gitu juga. Jadi bagi saya sendiri, berorganisasi itu jangan kita anggap itu sesuatu yang menjadi beban, tapi berorganisasi itu insya Allah akan memberikan nilai tambah. Nilai tambah kepada diri kita sendiri, kemudian juga nilai tambah kepada masyarakat karena kita memberikan sesuatu di sana gitu. Jadi jangan menganggap bahwa organisasi itu adalah milik orang tua gitu loh. Nah, itu kadang-kadang Bu ya Ya, kalau sudah ada organisasi itu orang tua gitu. Jangan gitu. Jadi kita mulailah dari masih muda. Ya. Benar, baik. Banyak hikmah dipetik di sana kan? Banyak ilmu, banyak ilmu. teman juga Bu ya, banyak relasi juga yang pastinya bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari pastinya Bu ya. Betul. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Rahmita Budiarti Ningsih SEM Hub. Sudah banyak sekali yang kita bicarakan di siang hari ini Bu. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil untuk para pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan terakhir mungkin Bu, ada media sosial yang bisa di follow mungkin Bu untuk IMMK ini, mungkin ada Facebooknya atau ada Facebook pribadi masih ada. Pribadi, belum. Oke. Mungkin bisa ke depannya gini Bu ya. Ya, itu jadi program jadi kita kalau juga. orang-orang yang pengen lihat kayak mana aktivitasnya ya gini bisa ke sana gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya kita obrolkan di siang hari ini. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan Bu ya. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang topik yang berbeda mungkin Bu ya. Baik, terima kasih Mas. Baik, demikian pendengar obrolan komunitas lagi nih. Obrolan siang hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dito Satriawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan siang hari ini. Pro 1 RRI Pekanbaru.